Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data JSON file dengan menggunakan Python saja. Video ini adalah bagian yang kelima dari serial kupas tuntas scraping data PPDB DKI. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang episode yang pertama, bahwa untuk scraping data ini minimal ada 3 cara ya. Minimal ada 3 cara. Ada cara satu lagi yang lebih mudah, cara keempat ya, tapi saya nggak ajarkan karena terlalu mudah ya, tidak ada tantangannya dan tidak tambah pinter ya. Oke, seperti saya jelaskan ada 3 cara. Yang pertama saya sudah ajarkan di video yang pertama, scraping data PPDB ini dengan menggunakan Selenium dan Python. Kenapa menggunakan Selenium? Karena kita ada coba menggunakan Scrapy tapi tidak berhasil ya, karena di situs ini dilindungi dengan anti scraping namanya robot.txt. Untuk itu kita menggunakan Selenium ya. Selanjutnya di video yang ketiga juga saya jelaskan, untuk scraping ini selain menggunakan Selenium, saya menggunakan Puppeteer. Anda bisa lihat di video saya yang ketiga. Selanjutnya di episode yang kelima ini saya akan scraping data ini hanya menggunakan Python ya. Kita akan scraping data JSON nya yang ada di sini ya. Oke, langkah pertama kita harus inspect dulu. Selanjutnya kita masuk ke network ya. Selanjutnya masuk ke network, terus kemudian kita refresh ya. Kita refresh, kita lihat ya. Ya, ini datanya banyak sekali ya. Ada JavaScript, ada HTML, ada lain-lainnya ya. Ini juga banyak sekali, ada PNG ya, ini PNG. Dan selanjutnya ya, menurut saya ini terlalu membingungkan ya, tapi kita langsung fokus aja. Kita akan lihat di sini data ini menggunakan JSON ya, jadi kita akan fokus di filter. Kita masuk ke filter, kemudian kita ketik JSON aja gini ya, lalu kita cek ya. Di sini kita lihat datanya. Rasanya kita akan scraping ini ya, nama sekolah, kemudian jurusannya apa aja, kemudian nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa, rata-ratanya berapa. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya video ini dapat mencerahkan orang tua maupun siswa dalam mencari sekolah yang terbaik di DKI ya. Jadi nanti setelah kita scraping, kita coba analisa dari 115 sekolah SMA negeri di Jakarta. Kita akan sortir, kita akan lihat 10 SMA terbaik ya, berdasarkan rata-rata di sini ya. Untuk jurusan IPA apa saja, jurusan IPS apa aja ya. Bahasa mungkin kita nggak, yang di bahasa kita mungkin nggak ini ya, nggak bahas karena sedikit ya, tidak semua ada bahasanya ya. Oke, karena kita akan scraping ini, kita akan cari data yang berhubungan dengan ini ya. Jadi pertama kita cari di JSON, ini nggak ada datanya. Kemudian kita masuk ke ini SMA prestasi ya, ini juga tidak ada. Di kota JSON ini juga isinya adalah kode provinsi, kode kota ya, kode kota atau kabupaten, terus ini nama kota atau kabupatennya. Jadi kalau kode 20101 itu artinya di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian kalau 20104 itu kode itu di kota Jakarta Barat, dan seterusnya cara bacanya ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang ini ya. Di ini adalah data data sekolah ya. Jadi di sini ada sekolah ID-nya berapa, kemudian nama sekolahnya apa ya, kemudian NSP-nya berapa ya. Mungkin ini kita akan butuhkan nanti yang berhubungan dengan ini ya, ID sekolah ID ini sama nama sekolahnya ya. Nanti kita akan scrap juga. Selanjutnya di pref sini kita lihat ya, di sini tidak terkait dengan sana. Kita masuk ke sini. Ya, kita masuk ke sini, kita bisa lihat ya, bahwa di ya ini contohnya di SMA 1 untuk
array yang ke 0 ini IPA, kemudian kalau array yang 1 ini yang IPS ya. Oke, data ini yang akan kita scrap ya. Jadi ya kita masuk ke header, kemudian kita copy aja ini ya. Kita lihat di sini ya, kita paste aja, kita lihat ya, data ini akan kita scrap ya. Oke ya, kita akan bikin file namanya pppdb DKI yang kelima ya, karena ini saya tutorial serial yang kelima. Kemudian kita kasih nama URL nya sama dengan yang tadi kita copy ya, ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buka filenya URL ini ya. Kita menggunakan sintak sebagai berikut. Ini kita nggak pakai lagi ya. Pertama kita import lib library-nya, URL lib request, kemudian ada ini dibutuhkan untuk ini ya, untuk baca ini. Kemudian kita juga baca JSON-nya ya untuk pakai di sini ya. Oke, selanjutnya dari situ kita akan print dulu. Kita akan lihat hasilnya ya. Kalau dia oke, maka dia akan muncul data ini ya, kelompok ya, kelompoknya di sini ya. Oke, kita lihat aja. Kita simpan, kemudian ya, kemudian kita running. Ya, kita kemudian running ya, kita lihat hasilnya. Ya, datanya isinya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan fokuskan, kita akan ambil array yang pertama dulu ya. Datanya isinya yang ini. Ya, datanya isinya yang ini ya. Jadi kita mulai dari ini data ya, di sini ya, isinya data, kemudian array yang ke 0 ya, data array yang ke 0, kemudian kita akan lihat nama sekolahnya ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau ini berhasil, harusnya dia akan muncul ini ya, SMA 1 ya. Kita cek aja, kita running ya, keluar SMA 1 ya, artinya sampai titik ini udah benar. Kemudian kita kembali lagi tadi ke mana tadi ya, ke sini ya. Tadi ada SMA 1. Selanjutnya di SMA 1 kita akan lihat kompetensinya ya. Jadi SMA 1, kemudian kompetensinya. Ini kompetensinya. Jadi kompetensinya itu ada IPA dan ada ya, di kompetensinya ini ada gini ya, kompetensi, kemudian kita panggil ini ya, kompetensi ini untuk jurusan IPA. Selanjutnya kita butuh nilainya ya. Kita ganti aja begini deh. Nilai terendah adalah ini, kemudian nilai tertingginya adalah ini ya. Berarti nilai tertinggi adalah ini max ya. Selanjutnya untuk rata-rata average ya. Jadi ini kita kasih rata aja ya, rata. Oke, ini untuk jurusan IPA ya, ini jurusan IPA ya. Kemudian di sini kita lihat ini jurusan IPS ya. Oke, berarti ini array kompetensi, array yang ke 1 ya. Kompetensi, kompetensi, kemudian array yang ke 0,
Ya, kompetensi array yang ke-0. Ya, ini ada yang salah begini. Ini array yang ke-0. Kemudian yang ini juga sama, kompetensi, kemudian array yang ke-0, kemudian nilainya, ya begini ya. Oke, nanti kita coba aja, kalau salah baru kita evaluasi lagi ya. Kita rapikan begini supaya enak dibaca. Oke, selanjutnya kita akan keluarkan ya. Kita print. Yang kita print adalah nama sekolah ya. Ini harusnya nama sekolah ini SMA 1. Ya. Oke, kita lihat aja ya, SMA 1. Kemudian jurusannya tadi IPA ya, harusnya ini keluarkan IPA. Kemudian nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya juga berapa, lalu rata-ratanya berapa ya. Oke, kita akan lihat hasilnya dulu. Kita simpan, kemudian kita running ya. Ya, ini keluar ya, SMA 1 jurusan IPA, nilainya sekian sekian. Kemudian kita akan scraping yang jurusan IPS ya. Kalau yang IPS ini berarti array yang kedua ya. Ya, nama sekolahnya sama, kita kasih note aja sini, jurusan IPA. Selanjutnya ini adalah jurusan IPS ya. Jurusan IPS itu array yang pertama ya. Oke, begini ya. Oke, kita akan lihat ini aja deh, ini jurusan IPA gini ya, untuk membedakan ya supaya nggak sama ya. Kemudian ini IPS. Oke, kita akan keluarkan. Kalau ini benar nanti akan keluar di SMA 1 jurusannya apa, jurusan IPA-nya nilai berapa, IPS nilai berapa ya. Kita running lagi ya, kita lihat. Nah, ini ya, kita lihat ya nilainya ya. Kita cek aja langsung ke sini. SMA Negeri 1 IPA nilainya 6194 terendahnya ya. 6194, kemudian tertingginya 8320, kemudian rata-rata 6656 ya, sama ya dengan ini ya. Selanjutnya untuk IPS kita harus ya, ini IPS 6151 sama ya, 7566 sama, kemudian 6302. Oke, sampai di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan kembangkan yang untuk scraping semua ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan ya. Ini kita marking dulu ya. Mungkin nanti dibutuhkan, jadi jangan dihapus dulu. Oke, selanjutnya seperti kita tahu ya, untuk SMA 1 ini hanya ada jurusan IPA dan IPS. SMA 2, 3 juga sama, tapi untuk SMA 4 itu ada bahasanya ya. Jadi kita harus hitung panjang length daripada ini ya, di sini ya. Kita akan lihat ini, kita namakan kita namakan panjang jurusan aja ya. Jadi jurusannya itu ada berapa, maksudnya begitu ya. Panjang jurusannya kita namakan length ya. Length-nya itu adalah panjang dari ini ya. Oke, kenapa demikian ya, kita lihat aja tadi ya, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di JSON filenya, untuk katakanlah ini ya, untuk SMA 1 ini kompetensinya ada 2 ya, IPA dan IPS yang ada 2 array ya.
Kemudian kalau kita lihat di SMA 4 ya, kita lihat nih SMA 4 ini arraynya ada ya, ini ya, dari sini arraynya ada ya, ada 3 ya. Jadi yang pertama IPA, kemudian IPS, kemudian bahasa ya, sehingga kita harus hitung panjang dari ini ya, panjang dari length dari kompetensinya ini ya. Jadi bacanya begini, kemudian kita juga hitung panjang dari data ya. Panjang dari data itu maksudnya ini sekolah SMA 1, 2, 3 selanjutnya sampai SMA 115 ya. Oke, kita bisa katakan begini ya, ini panjang atau jumlah sekolah aja lah, jumlah sekolah ya, mungkin lebih relevan ya. Jumlah sekolahnya itu adalah di data, kemudian masuk di array-nya ini ya, data ini ya. Ya rasanya begini ya, kita kasih namanya len ya. Len itu menghitung panjangnya dia atau banyaknya dia. Selanjutnya ini juga kita standarisasi, ada jumlah jurusan aja ya, jumlah jurusan begini. Oke, selanjutnya kita akan coba looping ya. Yang looping pertama ya, kita akan looping jumlah ini ya, range i mulai dari 0 sampai dengan jumlah sekolah yang ada di sini. Kemudian kita akan cetak ya, cetak atau print. Print yang kita print adalah dari data ini, kita print adalah nama sekolah ya, nama sekolahnya aja. Oke, kita bisa bilang begini ya, nama sekolah, kita copy aja yang di atas deh, nama sekolah, dimana nama sekolahnya ini adalah I ya, ini adalah I ya. Sekolah yang pertama SMA 1, 2, 3 sampai SMA 115. Selanjutnya di SMA 1 tersebut ada berapa jurusan ya. Jadi kita looping lagi 4J. Kita looping lagi, ingat indentation ya, 4J, kemudian kita ganti J. Kemudian dari J ke jumlah jurusan gini ya. Kemudian dari situ kita akan cetak jurusannya. Jadi ya ini kita copy aja ya, jadi kita nggak perlu ketik-ketik lagi, kita unmark ya. Kemudian ini kita ganti jurusan aja, cuma jurusan IPA ini, jurusan aja begini. Oke, selanjutnya dari jurusan itu kita bisa tahu untuk array yang jadi jurusan itu ada di kompetensi sini ya. Jadi setelah kompetensi baru masuk ke array J ya. Setelah masuk ke kompetensi masuk ke array J ya, gini ya. Ini juga sama, bawahnya kita ganti begini, ini juga kita ganti begini, ini kita ganti begini ya. Oke, selanjutnya dari situ kita akan tampung semua data ini ya. Kita sebut namanya data sekolah boleh ya. Oke, data sekolah aja ya, kita namakan data sekolah, kita jadiin sebuah array ya. Kemudian data sekolah ini kita akan append ya, kita akan tambahkan ya. Kita akan bikin satu konstanta dulu, dt, dimana dt-nya ini isinya ya, kita akan buat satu variabel dt, dimana di dt-nya itu isinya adalah jurusan ya. Kita copy aja ya. Oke, mulai dari nama sekolah dulu ya. Oke, nama sekolah. Ya oke, kita buat seperti ini. Kemudian datanya ini kita append ya, kita tambahkan ya. Yang kita tambahkan adalah dt ini ya, kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita akan cetak ya, kita
kita print. Yang kita print adalah ini ya, data sekolah ya. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kalau dia berhasil maka akan muncul semua datanya ya. Kita lihat aja. Ya, oke ya. Jadi di sini ya membacanya ini ada nama sekolah SMA 1 jurusan IPA, nilai terendah sekian, nilai tertinggi sekian, rata-ratanya sekian. Kemudian untuk jurusan IPS ya, dan seterusnya ya, bla 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 seterusnya ya. Anda bisa lihat sendiri seperti ini. Kemudian data ini kita akan cetak ya, kita akan simpan ya. Ya, ini kita nggak butuhkan lagi. Kita akan simpan, kita gunakan kalau Anda ikutin video saya yang kedua ya, untuk menyimpannya kita menggunakan sintak sebagai berikutnya. Ya, untuk mencetaknya kita menggunakan namanya Panda ya. Jadi kita akan import Panda. Pandas as PD ya. Baru kemudian PD-nya ada di sini, data frame, yang data frame-nya adalah data sekolah ya. Ini ya. Belakangnya kita nggak perlukan rasanya ya. Ini. Kemudian kita akan cetak namanya data sekolah ya. Ini ya. Oke, kita akan lihat, kita akan simpan dulu. Selanjutnya kita akan running, apakah terjadi error atau tidak ya. Kita lihat ya. Ya, oke, ini tersimpan ya. Langsung tersimpan. Selanjutnya kita akan periksa. Ya, datanya ini kita akan periksa. Ya, setelah kita buka datanya seperti ini, kita rapikan. Kemudian ya kita mencoba kita rapikan. Convert to number, kemudian kita format, kita bikin jadi number ya, number dengan 2 digit ya, gini ya. Oke, kemudian kita save ulang ya. Oke, kita akan periksa random aja ya. Yang ada, oh sorry, ini bahasa belum muncul ya. Ini hanya IPA dan IPS ya, IPA dan IPS, IPA dan IPS. Jadi masih ada yang kurang ini ya. Bahasa belum masuk ya. Oke, kita perbaiki lagi sintaknya. Kita perbaiki sintaknya. Ini di jumlah jurusan ini dinamis ya, bukan data ke 0 ya. Jadi jumlah jurusan ya, kita pindahkan ke sini aja deh. Jumlah jurusan ini mengikuti gini ya. Ini kita ganti I ya, begini ya, begini ya. Ini kita tidak butuhkan ya, jadi begini ya. Oke, kita bersihkan lagi, kita running lagi. Sekarang harusnya berhasil. Kita save, kita running. Ya, ini ada error ya, jurusan yang ini, yang error ya, jurusan ini ya. Jadi yang ini yang masalah sekarang. Data, oh ya ini salah, ini harusnya dinamis ya, ini harusnya I ya. Ya, ini cukup membingungkan ya. Jadi kita kadang harus coba-coba dulu ya. Kita simpan. Sekarang kita running ya. Kita bersihkan dulu, kita running. Yes ya, berhasil sekarang ya. Kita bisa cek SMA 4 itu ada apakah ada bahasanya ya. Kita cek aja dari sini. SMA 4 ya. 2 ini SMA 2, kemudian 3 ya. Ya, ini SMA 4 ya. SMA 4 ini ada IPA. Kemudian SMA 4 ada IPS, dan kemudian SMA 4 ada bahasa ya. Oke, dengan demikian ini udah oke ya. Selanjutnya kita akan periksa di Excelnya ya. Kita buka dari sini ya. Selanjutnya kita rapikan. Ini kita convert menjadi number ya. Jadi convert menjadi number, kemudian numbernya kita format menjadi 2 digit ya, ini ya. Oke, selanjutnya kita akan random ya. Ya, ini udah ada bahasanya ya. Kita akan cek aja SMA 18 deh.
kita akan periksa SMA 18 ya. SMA 18 itu ya kita akan bikin set by set ya, begini ya. IPA-nya ini ya 5997 ya, sama. Kemudian nilai tinggi 6135 sama. Rata-ratanya 65,6 sama ya, bawahnya juga sama. Kemudian yang bahasa 5966 sama, 6337 sama, 6134 sama. Oke, dengan demikian scraping data kita sudah berhasil. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.